Halo, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maria Adelvina Lipatukan, 20030400037. Saya mahasiswa semester 6, jurusan Ilmu Politik, konsentrasi Pasifik Selatan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan politik di negara-negara kawasan Pasifik Selatan dan dinamika politik negara-negara yang mempunyai pengaruh besar terhadap kawasan Pasifik Selatan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai perkembangan politik di negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Perkembangan politik di negara-negara kawasan Pasifik Selatan dapat kita lihat dari 4 masalah berikut ini. Yang pertama yaitu kudeta militer di Fiji yang menjamin supremasi Bumiputra. Kudeta militer di Fiji berakar pada persoalan yang rasial. Hal ini terutama karena kaum Bumiputra Fiji yang minoritas mengkhawatirkan dominasi politik ekonomi dari kaum pendatang India di kampung halamannya. Kaum Bumiputra mempunyai kekhawatiran terhadap keturunan India, apalagi secara ekonomi kaum Bumiputra tertinggal jauh dibandingkan dengan keturunan India. Kekhawatiran itu terjadi ketika koalisi FLP-NFP pimpinan Bavadra memenangkan pemilu pada tahun 1987. Sekalipun Bavadra adalah seorang Bumiputra, namun ia menempatkan 7 keturunan India. Yang kedua yaitu pemberontakan di Bougainville, separatisme yang tak terselesaikan. Persoalan mengenai kepentingan ekonomi tampak dalam separatisme Bougainville di Papua Nugini. Sebagai provinsi yang kaya akan mineral, kaum separatis Bougainville merasakan adanya ketidakadilan baik di dalam pembagian keuntungan maupun pembangunan wilayah. Sementara pemerintah Papua Nugini juga enggan melepaskan wilayah yang mampu memberikan pemasukan devisa sekitar 20% bagi negara. Beberapa pengamat melihat bahwa masalah pemisahan diri Bougainville merupakan implikasi dari besarnya kepentingan ekonomi pemerintah Papua Nugini yang mengabaikan kepentingan masyarakat setempat. Masalah separatisme di Bougainville yang sudah mewarnai kehidupan politik Papua Nugini sejak September 1975 dan muncul lagi pada tahun 1984 mempunyai akar persoalan yang sama, yaitu mempersoalkan kepentingan ekonomi. Masalah yang ketiga, percobaan kudeta di Vanuatu, yaitu persaingan kepemimpinan. Masalah kepemimpinan politik sangat mewarnai persoalan di Vanuatu. Sekalipun telah melewati masa-masa sulit secara bersama dalam perjuangan kemerdekaan, namun kedudukan puncak dalam pemerintahan dapat memecahkan persatuan antara PM Lini dan Barak Sope. Tampaknya masalah-masalah politik yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini adalah klimaks dari persaingan politik antara PM Lini dan Barak Sope yang berlangsung sejak tahun 1987. Masalah yang keempat yaitu pembunuhan pemimpin Kanak di Kaledonia Baru, yaitu pergolakan politik dalam front kemerdekaan. Peristiwa yang paling mengejutkan di Kaledonia Baru adalah pembunuhan terhadap pemimpin kemerdekaan rakyat Kanak LNKS yang menandai perjuangan kemerdekaan rakyat Kanak melalui kekerasan, terjadi ketika pasukan Prancis menyerang sebuah goa tempat pejuang Kanak menyandra warga negara Prancis. Peristiwa berdarah ini terjadi di sekitar front perjuangan rakyat Kanak yang menuntut kemerdekaan dari Prancis. Wadah organisasi ini terbentuk karena kekecewaan mereka terhadap kecurangan pihak Prancis yang menjanjikan kemerdekaan bagi Kaledonia Baru, serta pertentangan terhadap kemerdekaan yang dilakukan oleh warga negara Prancis di Kaledonia Baru. Yang berikut saya akan membahas mengenai dinamika politik negara-negara yang mempunyai pengaruh besar terhadap kawasan Pasifik Selatan. Mengambil 3 negara yang mempunyai pengaruh besar terhadap kawasan Pasifik Selatan. Yang pertama, Australia. Australia menjadi kekuatan yang dominan terhadap kawasan Pasifik Selatan. Dominasi regional Australia
akan terus berlanjut karena posisinya yang sangat menonjol sebagai pendonor bantuan, kekuatan, hubungan perdagangan, investasi, dan dalam upaya kerjasama keamanan. Yang kedua yaitu Tiongkok. Pengaruh Tiongkok semakin meningkat di kawasan Pasifik Selatan. Hal ini ditandai dengan peningkatan bantuan ekonomi Tiongkok ke negara-negara kawasan Pasifik Selatan yang memiliki hubungan bilateral dengan Tiongkok. Tiongkok tercatat sebagai negara pemberi bantuan terbesar ketiga setelah Australia dan Amerika Serikat. Tiongkok memiliki tujuan untuk mengamankan jalur komunikasi laut dengan cara mendirikan jalur alternatif pada masa krisis serta membangun pelabuhan militer dan melakukan lawatan semi-militer. Yang ketiga yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat melakukan negosiasi di wilayah koloninya di Pasifik Selatan sampai lebih dari 20 tahun. Kebijakan dekolonisasi Amerika Serikat di wilayah Pasifik Selatan juga terkait dengan kepentingan strategisnya, seperti Pangkalan Laut Amerika Serikat dan pertimbangan pertahanan dan keamanan lainnya. Baik, sekian dari penjelasan singkat saya. Terima kasih.